Emas sepertinya masih punya dukungan untuk mengalami kenaikan selain dari sisi geopolitik yang kemarin sangat menguntungkan untuk emas karena dibuka dengan gap up, tapi juga ada faktor lain yang mendorong emas akhirnya tembus 1860-an, dan itu adalah dari Fed speaker. Tapi kira-kira seberapa besar, seberapa jauh emas akan melangkah kembali, dan bagaimana dengan nasib dari crude oil, karena sampai saat ini dia terkatung-katung di level 85 dan juga 86. Termasuk juga pound sterling. Kita akan lihat dari sisi US dollar terlebih dulu. Ya, seperti yang terlihat di sini, efek atau dampak dari geopolitik sepertinya mereda. Karena kemarin dia sempat jelas dia mengalami kenaikan, tapi kemudian dia turun, dan ditutup dengan candlestick seperti demikian. Ini mungkin kita bisa anggap sebagai shooting star, tapi juga bisa dianggap sebagai inverted hammer. Nah, tergantung Anda melihatnya. Kalau misalkan Anda melihatnya ternyata dia cukup dekat dengan zona support ini, 105.63, berarti kita anggap inilah sebagai, kita bilang saja ini inverted hammer, yang artinya potensi untuk kenaikan untuk area ini sangat bisa terjadi. Tapi kalau misalkan Anda abaikan bagian supportnya, sementara Anda lihat adalah dari fase penurunan ini, maka inilah tanda-tanda bahwa dia rejection dari pola kenaikan kemarin, kemudian dia berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi kita anggap inilah sebagai shooting star. Artinya masih ada peluang untuk menguji level 105.63. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan juga di bagian H4-nya, posisinya juga sepertinya kita sedang mendapatkan perlawanan dari pola double bottom, atau yang mungkin kita sebut saja potential double bottom. Nah, ini bisa terwujud kalau misalkan dia mampu untuk naik di atas level 106.60. Itu berarti neckline-nya, dan secara implisit ini sangat memungkinkan untuk tembus dengan potensi double bottom tersebut. Tapi kalau ternyata yang kita lihat adalah sebaliknya, misalkan Anda lebih memandang bahwa ini lebih kepada formasi lower high, maka kemungkinan kita akan dapatkan di sini rejection turun kembali, dan itu berarti semakin terbuka untuk potensi penurunan di level 105.60-an. Mirip dengan kondisi daily chart tadi. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury-nya, ternyata di malam hari setelah beberapa hal atau beberapa jam memang dia sempat suspend ataupun ditutup karena Columbus Day, ternyata dia lanjut dengan penurunan yang secara dramatik. Ya, ini berarti mengisyaratkan adanya potensi dari double top ini, teman-teman. Nah, cuman masalahnya apakah penurunan itu akan berlanjut atau tidak, ini semua akan sangat bergantung dari kemampuan dia untuk tembus level support ini. Dan ini kurang lebih hanya tersisa beberapa poin saja, yaitu di tanggal 2 Oktober. Dan levelnya adalah 4,604, sementara untuk saat ini adalah 4,640. Jadi selisih yang cukup lumayan, tapi kalaupun naik, kita tidak berharap dia naik lebih tinggi dari 50% real body long black candle atau long bearish candle, supaya nantinya kita bisa dapatkan bahwa dia hanya bersifat kenaikan yang terbatas atau kenaikan yang sesaat untuk kembali mengalami penurunan. Nah, di lain sisi, kalau kita perhatikan dari grafik H4, sepertinya potensinya juga cenderung masih bisa kurang lebih kita anggap saja dia mengejar zona trendline biru ini. Ya, trendline biru itu berarti kurang lebih dia akan mengejar kurang lebih support ya, 4,5%. Apakah itu bisa terwujud atau tidak? Satu sisi dia dianggapnya sudah tembus neckline, karena memang dia sudah ada formasi double top, lalu kemudian pelanjutan penurunannya adalah sesuai dengan ketinggian. Jadi kalau kita hitung, mungkin target ini kurang lebih sama dengan mendekati area trendline support warna biru. Nah, jadi dalam artian posisinya sangat mungkin dia rebound sedikit, kemudian dia melanjutkan penurunan. Kalau sudah seperti ini, maka masih punya peluang setidaknya untuk emas kembali naik, dan mungkin saja menjelajah ke level 1670-an atau bahkan 1680-an. Tapi hati-hati, begitu sudah mendekati level yang kita lihat di sini adalah level support 4,5% untuk US Treasury-nya, maka hanya dua pilihan. Kemungkinan dia rebound atau dia lanjut penurunan. Nah, ini yang akan menjadi tanda tanya besar. Karena kita masih belum lihat data ekonomi nanti malam, melainkan hanya Fed speaker. Termasuk data ekonominya yang paling memungkinkan adalah paling besar di hari Kamis. Nah, sementara kalau lihat dari emas, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Kondisinya kemarin kita sudah tandai bahwa yang kita khawatirkan adalah penutupan gap, tapi itu tidak terjadi karena penurunan ternyata tertahan di level 1844. Nah, positifnya adalah dia malah berhasil tembus resisten, kemudian hanya shortcut untuk katakanlah semacam retest order support,
atau kita sebut dengan pullback, ternyata dia langsung melanjutkan kenaikan dan tembus area orange ini. Nah sekarang, apakah dia bisa lanjutkan kenaikan? Mungkin saja, selama dia formasinya mengikuti pola yang ditunjukkan di sini. Ini adalah level low pertama, kemudian low keduanya kita anggap ini adalah higher low, kemudian terbantu dengan gap up juga ini menunjukkan higher low, berarti kita anggap bagian high-nya pun higher high, sehingga nantinya kita berharap ini hanya persimpangan sementara alias penurunan yang relatif terbatas sebelum akhirnya dia lanjutkan tren naik. Dan itu berarti antara 1871 atau 1887 itu yang paling optimal untuk target yang memungkinkan. Satu sisi, mungkinkah dia turun? Sangat mungkin. Ini dengan catatan kalau ternyata dia turun sampai at least 1844, hati-hati. Di sini kemungkinannya saya juga masih bisa melihat ada dua peluang, yaitu dia kembali rebound ke level 1860-an atau dia lanjutkan penurunan di bawah level tersebut sekaligus menutup yang namanya gap yang sempat tercipta kemarin. Ya, ini adalah area gap yang sangat memungkinkan untuk ditutup sehingga sangat potensial untuk nantinya bisa menembus zona 1844. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau Anda memilih untuk melakukan buy di zona 1844, menunggu sampai level koreksi tersebut, silakan pasang stop loss-nya di bawah 1844. Tapi kalau Anda lebih prefer, lebih dekat untuk melakukan buy di kisaran 1855, 1857, atau mungkin kisaran yang mungkin sedikit lebih rendah, 1854, 1856. Yang jelas, selama dia tidak turun di bawah 1844, itulah zona yang masih bisa kita anggap kategori buy. Yes, jadi kemungkinan posisinya Anda bisa pilih peluang pertama di sini atau di area ini. Dan itu adalah masih zona eksklusif untuk melakukan buy. Kecuali kalau misalkan Anda melihat teritori yang ini terjadi, maka ini adalah area yang harusnya menjadi stop loss Anda. Nah, kecuali sampai akhirnya dia tidak turun di bawah 1830, tapi itu next season. Kemungkinan peluang berikutnya adalah tergantung dengan data ekonomi, dan saya perkirakan paling cepat mungkin besok, yaitu ada data PPI atau inflasi dari sektor produsen. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari grafik 4 pun, ini juga sama. Yang kita harapkan adalah formasinya higher high, higher low, kemudian higher high, higher low, sehingga kita tidak berharap penurunan terlalu dalam. At least nanti malam, hati-hati kalau ternyata apa yang kita harapkan untuk munculnya 1870-an ataupun 1880 sudah terwujud, maka hati-hati saat dia sedang mendekati 1871 atau mendekati 1885. Kenapa? Karena di teritori ini bisa saja terjadi rejection atau yang paling maksimal di 1885. Dengan kata lain, apakah Anda bisa melakukan sell? Sangat bisa. Saya lebih menyarankan Anda bisa lakukan sell di teritori 1880-an, tapi stop loss di atas 1885. Kenapa? Karena posisinya, begitu dia tembus 1885, maka target yang sangat potensial adalah 1902 dan 1928. Dan saya yakin Anda tidak ingin itu, dan saya lebih berpilih kemungkinan penurunan ataupun koreksi bisa terjadi sebelum data CPI atau saat data CPI. Pilihannya hanya itu. Nah, sementara kalau kita lihat dari crude oil, kondisinya belum tutup gap dan kita khawatir ini masih bisa menutup gap. Kemarin penurunan hanya sekitar ini, ya. Dan itu memang relatif memendekkan atau memperpendek jalan ataupun jalur gap tersebut. Dan arealnya cukup pas. Tapi untuk kali ini, saya lebih prefer ini masih tetap teritori aman untuk lakukan buy selama dia tidak turun di bawah 84.80. Artinya, kalau Anda lakukan 84.80 ataupun 85.00, stop loss harus ditempatkan di bawah 84.80. Tapi untuk target maksimalnya, saya lebih berpikir 8690 atau mendekati 88. Dan hati-hati, kalau ternyata dia sudah mendekati 88, itulah teritori yang memungkinkan dia terjadinya rejection turun. Jadi, kalaupun ini terjadi, Anda hati-hati di sini karena ini bisa saja terjadi penurunan. Yang dikhawatirkan adalah dia akhirnya menutup gap yang terjadi di hari Senin. Ingat, dalam satu minggu ini, kita mungkin bisa saja mendapatkan penutupan gap itu salah satu hari, entah itu di hari Rabu, entah itu hari Kamis, ataupun hari Jumat. Nah, di satu sisi, posisi yang memungkinkan untuk hari ini, kenapa kita masih bisa memilih buy? Karena memang closing price tetap di atas trendline resistance tersebut. Nah, kecuali yang kemarin kita sempat bahas di live streaming, kemungkinan bahwa dia ketahan atau terpentok di 50% real body long black candle. Nah, itu berarti catatannya, hati-hati, Anda harus pasang stop loss karena begitu tembus di bawah 86, maka memungkinkan dia akan turun ke level 83 ataupun 82.
Nah, sementara yang terakhir adalah pound sterling. Kondisinya dia ternyata malah naik, teman-teman. Tapi di sini saya memberikan catatan khusus, karena kalau misalkan teman-teman lihat, penurunan ini tertahan di atas atau sedikit di atas trend line. Ya, artinya kalaupun dia mulai kenaikan, kita asumsikan di sini mungkin dia asumsikan dia menutupi gap yang terjadi kemarin yang cukup pendek. Artinya lagi, kemungkinan potensi untuk terciptanya double top sangat potensial terjadi, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa kami masih memprioritaskan untuk melakukan sell. Meskipun dampak psikologis dari geopolitik sudah relatif berkurang. Nah, untuk selanjutnya, Anda perhatikan level low kemarin 1.2160. Kalau memang dia turun, tembus, Anda boleh pertahankan level sell sampai kurang lebih 1.2120 atau 1.2089. Kenapa hal tersebut? Karena yang dikhawatirkan, dia belum tentu akan tembus di bawah trendline support ini. Ya, ini berkaitan dengan skema yang paling utamanya, yaitu kenaikan karena setelah dia tembus level resisten dengan pullback segini, kemudian dia seperti ini, maka diharapkan kelanjutannya dia masih tetap dalam jalur kenaikan. Dan bahkan ini juga yang sudah pernah kita bahas, karena kita sedang melihat potensi dari reversal inverted head and shoulder. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun kita melihat ada peluang sebagai double top, tapi kalau dia sampai saat ini belum bisa turun di bawah 1.2120-an, maka hati-hati, kemungkinan yang dituju adalah penembusan di atas 1.2260. Begitu tembus 1.2260, silakan follow buy saja atau switch strategi menjadi buy. Dikarenakan grafik daily, sebetulnya saya juga agak sedikit pesimis untuk kenaikan yang lebih optimal karena kemungkinan dia akan tertahan di zona resisten trendline. Jadi 1.2300 ataupun 1.2120 itu adalah pilihan yang bisa dibilang adalah level kritikal untuk pound sterling. Dan sekarang berarti kita harus berhati-hati karena kemungkinan bisa saja emas segera overbought. Itu pun kalau misalkan sudah mendekati 1870, 1880-an. Tapi untuk skema sell, saya rasa kita mungkin masih harus tunggu sampai data inflasi CPI. Atau bisa jadi kemungkinan pound sterling akan menyalip lebih dulu, dan itu berarti tanda-tanda untuk reversal akan berpotensi terbuka.